Hai, nama saya Jarwati dan saya akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan untuk kita belajar lebih banyak tentang disiplin ilmu Internet of Things. Nah, dalam pembahasan selanjutnya saya mau persingkat Internet of Things menjadi IoT saja ya. I hope you guys in a good condition as well. Saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat, amin. Persiapkan dirimu dan let's go, mari kita mulai materi kita kali ini. Nah, kalian pernah lihat tidak? Lowongan pekerjaan yang di telinga kalian itu rasanya kayak masih asing gitu. Kayak mungkin contohnya Engineer Embedded System, Network Engineer, Cloud Engineer, dan lain-lain ya. Untuk kalian tahu, jabatan-jabatan yang tadi saya sebutkan itu semuanya itu merupakan klasifikasi peran yang didasarkan dari disiplin ilmu IoT. Nah, untuk apa sih klasifikasi kayak gini-gini nih? Ya, sudah tentu ini tuh untuk membantu dalam pembagian tugas biar jelas. Biar nanti kalau dalam proyek IoT itu bisa dijalankan dengan efisien dan efektif di dunia industri atau perusahaan teknologi. Gitu ya teman-teman. Nah, terus apa aja sih disiplin ilmu IoT itu? Ya, disiplin ilmu IoT sebenarnya ada banyak, tapi saya rangkum jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmu penting yang ada dalam IoT. Yang pertama ada elektronika dan sistem embed. Kedua, telekomunikasi dan jaringan. Ketiga, ada komputasi awan atau cloud computing. Keempat, ada kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Kelima, ada keamanan cyber atau cyber security. Keenam, ada data analis dan big data. Dan terakhir, ada teknologi pemrograman dan software engineering. Nah, kenapa sih harus ada disiplin-disiplin kayak gini? Ya, gimana ya teman-teman? Kalau kita mau menciptakan ekosistem IoT yang efisien, sudah pasti dong harus mempekerjasamakan berbagai disiplin ilmu-ilmu ini. Kenapa? Karena masing-masing itu punya peran yang penting dalam membangun, entah mengelola, mengoptimalkan, dan lain-lain dalam proyek IoT kita. Nah, mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, kita membahas tentang elektronika dan sistem embed. Nah, di sini ada contoh gambar, kita akan bahas nanti. Tapi pertama, elektronika dan sistem embed itu maksudnya kayak gimana? Sistem embed itu tuh adalah part paling inti dari perangkat IoT ya teman-teman. Ini tuh melibatkan desain perangkat keras dan aktuator yang nanti akan mengumpulkan data, terus dia juga yang memungkinkan perangkat itu bisa berinteraksi. Perangkat kerasnya itu seperti microcontroller, sensor, dan aktuator. Nah, disinilah ada contoh-contoh gambar dari ini ada perangkat keras sama aktuatornya. Di gambar pertama ada single board komputer Raspberry Pi 2. Di gambar kedua ada Arduino, itu untuk microcontroller board. Yang ketiga ada DHT22 Humidity Temperature Sensor. Ini adalah sensor temperatur ruangan, misal kelembapannya dan lain-lain. Terus di gambar keempat itu ada Servo Hitech, enggak tahu ini Hitech apa Hitech. Servo Hitech HS322HD. Nah, ini tuh biasa dipakai untuk smart door. Kalau yang gambar keempat, dia itu merupakan aktuator. Jadi alat-alat ini diperlukan untuk membuat sebuah sistem. Orang yang berperan untuk bertanggung jawab atas elektronika dan sistem embed ini disebut sebagai Engineer Embedded Systems. Ya, job desk-nya adalah itu tadi, mengembangkan perangkat keras dan sistem embed yang nanti menjadi dasar dalam perangkat IoT yang sedang dikembangkan. Oke, kita lanjut ke disiplin ilmu yang selanjutnya, yaitu ada telekomunikasi dan jaringan. Untuk berkomunikasi antar perangkat itu bisa menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan sebagainya. Nah, disiplin ilmu telekomunikasi dan jaringan ini berfokus pada komunikasi dan infrastruktur jaringan ya teman-teman. Nah, orang yang mengambil posisi ini biasanya disebut sebagai network engineer.
Kemudian disiplin ilmu lainnya ada cloud computing. Nah, teman-teman, kalau ada data, sudah pasti kita perlu penyimpanan. Dalam IoT itu ada disiplin ilmu yang berfokus pada penyimpanan awan, biar datanya itu bisa tersimpan dengan baik. Nah, penyimpanan awan yang biasa digunakan yaitu Amazon Web Service. Dan orang yang berperan sebagai penanggung jawab dalam bidang ini itu disebut sebagai Cloud Engineer. Jadi dia akan mengelola platform cloud untuk menyimpan dan menganalisis data IoT. Kemudian ada juga disiplin ilmu kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. IoT itu sekarang udah bisa pakai teknologi AI, teman-teman. Biar nanti kalau menganalisis data itu dia bisa lakukannya otomatis. Nah, kalau pakai AI, perangkat IoT itu bisa bikin keputusan berdasarkan dari data yang dikumpulkan. Dengan begitu, sistem IoT itu bisa lebih fungsional lagi, teman-teman. Makanya, ada disiplin ilmu kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Orang yang bertanggung jawab di bidang ini itu disebut sebagai AI/ML Engineer. Tugasnya ya itu, mengembangkan algoritma mesin supaya bisa meningkatkan kecerdasan perangkat IoT-nya. Contohnya di sini, pada CCTV, AI dipakai bisa untuk suspicious activity detection atau mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Terus bisa dalam CCTV pakai face recognition atau pengenalan muka. Bisa pakai object and motion tracking, bisa pakai vehicle recognition, itu untuk pengenalan kendaraan. Contohnya kayak CCTV di lampu merah. Terus kalau smart door bisa pakai AI face recognition, bisa pakai voice recognition atau pengenalan suara ya teman-teman. Bisa juga behavioral AI, analisis keamanan real time, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak lagi yang bisa kita kembangkan dalam perangkat IoT. Selanjutnya ada disiplin ilmu bagian keamanan cyber atau cyber security. Awas ya teman-teman, kita nggak pernah tahu hacker ada di mana. Jadi kita perlu ilmu ini yang berfokus pada enkripsi, autentikasi, dan perlindungan terhadap serangan yang bisa merusak integritas dan kerahasiaan data. Nah, orang yang bekerja pada bidang ini yaitu security specialist. Teman-teman, perangkat IoT itu rentan sekali loh sama ancaman cyber. Jadi, disiplin ilmu ini tuh penting sekali dalam proyek IoT ya, teman-teman. Kemudian ada disiplin ilmu data analytics dan big data. Disiplin ilmu ini tuh mempelajari tentang pemrosesan big data yang nanti diperlukan untuk mencari tahu pola-pola penggunaan, tren, dan anomali. Ahli di bidang ini tuh disebut sebagai data scientist. Jadi, karena IoT itu punya data yang banyak sekali, data-data tersebut itu bisa dianalisa dan dimanfaatkan untuk mengambil semacam kesimpulan-kesimpulan yang kita perlukan untuk pengembangan produk. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir ada disiplin ilmu bagian teknologi pemrograman dan software engineering. Disiplin ilmu ini mempelajari tentang pengembangan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk teknologi IoT. Ahli dalam bidang ini disebut software engineer. Nah, jadi biar perangkat IoT kita bisa dikendalikan dan dimonitor oleh pengguna, kita perlu menggunakan software. Ini juga bisa mempermudah untuk mengendalikan secara jarak jauh atau memonitoring secara jarak jauh. Contoh kayak aplikasi bar di smart home yang lokal, atau yang punya Google, yaitu ada Google Home contohnya. Oke, teman-teman. So, gimana? Kalian sudah tahu belum perbedaan-perbedaannya dari pembahasan kita barusan? IoT itu memang agak-agak kompleks ya. Harus sambungin elektronik ke jaringan lah, pakai komputasi awan lah. Belum kalau tambahkan teknologi AI lagi. Udah begitu, harus datanya harus aman dengan keamanan cyber. Tapi ya sudahlah, dengan semua disiplin ilmu ini kan kita bisa jadi menciptakan teknologi IoT yang efisien, aman, dan tentunya diperlukan kan sama banyak orang. Well, mari kita sudahi pembelajaran kita kali ini ya teman-teman. I hope it gonna be useful for you guys.
Sekian video dari saya, nama saya Ajarwati dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Bye-bye.